kesibukan sekarang mungkin dari semester 1 sampai sekarang saya kuliah kerja terus. Lah, bingung nih mau healing kan. Kayak kapan sih waktu kita buat untuk healing? Apakah kita butuh seseorang untuk healing atau sendiri gitu kan? Nah, bingung nih. Saya dari pagi, dari jam 10 atau jam 11 pagi saya udah di sini di Basa-Basi. Karena menunggu Kang Maman juga kan. Dek, kalau sendiri bahagia dan berdua menderita, kamu pilih yang mana? Sekarang tinggal ubah perspektif. Menggunakan kalimat aktif atau menggunakan kalimat pasif dalam diri kamu. Oke, masnya, terus mbaknya. Satu lagi. Oke, yang pojok. Siap-siap di depan aja yang mau nanya, biar langsung. Yang mau nanya langsung ke depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junai. Izin bertanya nggih. Melihat hari ini kan banyak sekali tuntutan untuk para guru tuh ya. Mungkin ini lebih ke curhat aja ya. Terus seringkali juga guru tuh banyak disalahkan ketika misalkan salah dalam pembentukan karakter peserta didik dan sebagainya gitu. Nah, kalau melihat pada faktanya, mengajar itu kan bukan hal yang mudah ya. Nah, terus contoh di lapangan, guru itu harus bisa memahamkan peserta didik misalkan satu kelas 25 gitu. Itu kan suatu hal yang mungkin dan tidak mungkin gitu. Nah, kira-kira menurut Kang Maman nih, apa sih yang harus dilakukan guru dengan problem seperti itu dan guru seperti apa sih yang ideal itu? Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Mungkin mau tanya tentang healing sih, Kang Maman ya. Nama dulu, nama. Oh, nama, oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadoni Saifullah, bisa dipanggil Doni, asal Jombang, Jawa Timur. Oke, di sini lagi menempuh kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, sebelumnya mohon izin bertanya Kang Maman tentang terkait healing. Nah, mungkin kita lagi mempunyai kesibukan, apalagi di semester 7 kan. Nah, ada yang skripsi, KKN, dan PK. Nah, terkait itu mungkin saya sebelumnya tidak KKN dan PK. Mungkin kesibukan sekarang mungkin dari semester 1 sampai sekarang saya kuliah kerja terus. Nah, bingung nih mau healing kan. Kayak kapan sih waktu kita buat untuk healing? Apakah kita butuh seseorang untuk healing atau sendiri gitu kan? Nah, bingung nih. Ini yang jawab Mas Picus. Oke, itu pertanyaannya itu sih, apakah kita bisa untuk healing sendiri dan butuh kapan waktunya untuk healing? Apakah kita harus butuh seseorang untuk healing? Itu sih Kang Maman. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih Mas warahmatullahi Doni. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga tepuk tangan. Yang mau healing tapi bingung kapan dan sama siapa. Monggo. Selamat malam, nama saya Faisal. Saya dari pagi, dari jam 10 atau jam 11 pagi saya udah di sini di Basa-Basi. Karena menunggu Kang Maman juga kan. Jadi saya mau berterima kasih dulu untuk Kang Maman karena cerita Kang Maman tentang saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Jadi waktu itu saya sedang stuck untuk melanjutkan skripsi saya tentang prostitusi di Jogja. Saya dari kacamata sejarah, lalu melihat cerita Kang Maman tentang saya semangat lagi untuk menyelesaikan itu. Jadi itu sebagian healing dari saya. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, Kang Maman kan fans Chelsea. Menurut Kang Maman, Thomas Tuchel itu dipecat lalu diganti Graham Potter itu gimana ya Kang ya? Lalu yang kedua terkait tadi Kang Maman sedikit membahas tentang kekerasan seksual. Saya pernah kenal dengan seseorang perempuan, dia mengalami kekerasan seksual di Jogja, lalu dia pernah laporan ke polisi, justru di situ dia diperkosa oleh polisi-polisi tersebut.
istilahnya di gangbang. Lalu saya kehilangan jejak perempuan tersebut. Jadi aparat hukum itu sendiri malah yang menjadi kejahatan. Saya membaca novelnya Kang Maman yang tentang hukum itu sebagai upaya balas dendam tapi secara resmi. Lalu saya berpikir, bukankah hukum itu sendiri adalah kejahatan? Ketika dia runcing di atas lalu tumpul di bawah. Sekian dari saya. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk ketiga teman kita yang bertanya seru-seru, yang kemudian sedih, dan ini mengejutkan ya. Saya rekap 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Junai, tadi soal guru, itu idealnya kayak gimana? Kemudian dari Mas Doni, ini healing tentang kapan dan sama siapa, atau bisakah kita healing sendirian saja ini, self healing ini Mas. Tadi udah dibahas, tapi monggo Kang Maman nanti. Yang ketiga tentang Chelsea, nah ini penting, pernyataan penting. Dan yang terakhir tadi soal hukum, Kang, monggo. Mas, kesetiaan itu perlu diuji. Jadi saya sekarang sebagai The Blues memang sedang dalam ujian. Ketika Chelsea dipuji pun saya selalu mengatakan bahwa pujian itu kan sebenarnya ujian yang bersembunyi di belakang huruf P kan. Jadi ya anggap aja ini permainan sepak bola. Dan saya menanggapi itu dengan di Twitter saya tuh, kalau ada yang lihat Twitter saya, kenapa Tuchel dipecat dan kemudian diganti. Saya nggak mau lihat Tuchelnya dipecat. Dan saya nggak akan masuk ke ruang gosip bahwa salah satu penyebab Tuchel dipecat karena dia berselingkuh dan mencari perempuan lain kan. Itu kan nggak masuk akal banget ya. Iya kan? Ada kan, dan itu yang rame di Twitter dan rame di berita Indonesia kan. Tuchel menderita karena dipecat di Chelsea dan bla 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 bla, lalu menjadi gosip di kamar ganti pemain-pemain Chelsea. Hebat banget ya berita Indonesia ya. Kita ngomongin sepak bola dia tiba-tiba bisa mentwist ke arah situ. Mana sih yang nanya tadi orangnya? Oh ada di situ. Mas, kenapa di kemudian Chelsea memilih Potter? Itu yang jauh lebih penting. Kenapa dia memilih Potter dan mengganti Tuchel? Karena Potter punya 13 mantra. Avada Kedavra, Ridiculous, Obliviate, Sectum Sempra, Accio, Legilimiens, Crucio, Petrificius, Totalus, dan lain-lain. Chelsea lagi butuh mantra untuk menang. Setelah Abramovich pergi, Chelsea kehilangan koin keberuntungan Paman Gober. Dan maki-makilah kebijakan Inggris terhadap politik yang terjadi di Rusia dengan membuat Chelsea mengalami hal seperti ini. Jadi saya nggak akan menyalahkan apa yang terjadi hari ini, tapi lihat lingkungan secara keseluruhan. Dan kami butuh Harry Potter memang untuk Chelsea bangkit lagi. Edan kalah melulu. Itu yang pertama. Yang lanjut dari dia apa yang ketiga selain Chelsea? Soal hukum. Oh soal hukum. Ya, saya nggak mau komentar lebih jauh. Saya cuma ingin bilang begini. Keadilan menurut hukum itu tidak identik dengan dua hal. Apa yang terjadi dalam proses hukum itu sampai tidak terjadi hal yang tadi pun mereka digembeng oleh aparat itu. Ada keputusan hukum sekalipun kan baru penegakan hukum. Yang orang suka lupa satu, penegakan keadilan. Dan sedihnya orang nggak tahu bahwa di Indonesia penegakan hukum dengan penegakan keadilan kadang-kadang tidak sejalan. Itu yang saya ributkan di Instagram saya dan di Twitter saya kan. Yang orang bilang dengan tenang, mereka keluar bebas bersyarat semuanya karena menurut aturan hukum sudah seperti itu. Tapi apakah adil ketika kita mengatakan itu extraordinary crime, tapi tidak extraordinary juga hukumannya? Kenapa sampai hari ini DPR tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan? Karena yang paling ditakuti oleh koruptor adalah memiskinkan. Dia kan berusaha untuk kaya dengan korup karena dia takut miskin kan? Balikin aja untuk dimiskinkan. Dan lakukan pembuktian terbalik. Dari mana uang kamu? Sampai hari ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan tentang pembuktian terbalik misalnya.
Ini yang menakutkan. Lalu dia bilang sudah menjalani hukuman 2/3. Kok Anda diem ya? Sudah menjalani hukuman 2/3 lalu boleh bebas bersyarat. Begitu kan aturannya? Pinangki dituntut 10 tahun oleh pengadilan negeri, masuk pengadilan tinggi di Korting 6 tahun jadi 4 tahun. Dari 2020, sekarang sudah bebas. Saya ingin tanya, otak siapa yang menghitung 2/3 dari 4 tahun itu sekarang dia keluar? Dan kita diam. 2/3 dari 4 tahun berapa? Sudah selama itukah Pinangki menjalaninya? Kok nggak ada yang bahas soal jumlah 2/3 yang dia sudah jalani? Belum sampai 2 tahun juga kan? Berarti belum 2/3 kan? Setengah aja belum. Di mana keadilan? Ini yang saya bilang bahwa penegakan hukum tidak identik dengan penegakan keadilan dan nurani kita gitu. Pertanyaan kedua, Dek, kalau sendiri bahagia dan berdua menderita, kamu pilih yang mana? Berdua itu bukan solusi kok kalau dia menderita juga. Dia milih bertiga, Kang. Kembali ke diri kamu menikmati yang mananya? Satu, yang kedua, mari ini bahasanya paling gampang nih, melakukannya susah. Mari menjadikan semua beban itu bukan sebagai sebuah beban, tapi sebuah kesenangan dan sebuah kebahagiaan. Setiap menulis, sudah bisa menulis skripsi 1 halaman, nikmati sebagai kebahagiaan. Alhamdulillah sudah 1, alhamdulillah sudah 2, alhamdulillah sudah 3. Ubah kata pasif menjadi aktif. Aduh baru 1, aduh baru 2, aduh baru 3. Ketika kamu mengaduh, self-fulfilling prophecy kata orang kriminologi dan psikologi, begitu kamu mengaduh, kamu jadi aduh terus. Kamu jadi menderita terus. Tapi kalau kamu begitu berharapan, alhamdulillah, syukuri, sudah 2, sudah 3, kamu akan melangkah dengan ringan. Sekarang tinggal ubah perspektif. Menggunakan kalimat aktif atau menggunakan kalimat pasif dalam diri kamu. Menjadikan kuliah sebagai beban atau sebagai harapan. Mindset yang harus diubah. Untuk pertanyaan pertama soal guru. Ini kan live ya di Basa Basi TV ya. Mudah-mudahan ini juga bagian yang dipotong dan diviralkan. Dan semua mudah-mudahan Mas Nadiem mendengar. Kita lagi proses menuju RUU Sisdiknas kan. Ayo para guru perhatikan di situ dengan peta jalan pendidikan Indonesia. Ada nggak? Di mana letak guru di peta jalan pendidikan Indonesia? Ketika Anda menghadapi 25 orang, masih diidentikan dengan sekolah-sekolah mewah di Jakarta, 1 guru untuk 5-6 orang. Anda masih bahagia 25 orang. Di Kalimantan Barat di mana saya datang, 1 guru untuk 4 kelas berbeda. Sehingga rumah panjang di Dayak di Kalimantan, pagi barang-barangnya diturunkan, kelas 1, 2, 3, 4 dibuka sekatnya, gurunya 1. Dan ketika saya datang, di era sudah presidennya Pak Jokowi, gambar presiden dan wakil presidennya adalah SBY dan Yusuf Kalla. Sehingga mereka tidak tahu ada wakil presiden bernama Budiono. Di sekolah di sana. Dan ketika teman-teman membuat guntingan layang-layang berwarna-warni dan kita bilang ini merah, kuning, hijau, biru, mereka menangis dan memeluk. Oh ini toh yang namanya merah, yang namanya kuning, yang namanya biru. Karena selama ini mereka tidak punya pensil warna dan cuma tahu merah putih karena ada bendera merah putih. Warna lain ada dalam khayalan dia. Kalimantan adalah daerah kaya kita dan itu ada di tempat itu. Dan kemudian kita mau memperlakukan guru sama. Mudah-mudahan ibu-ibu siap dengan apa yang disebut merdeka belajar ya. Bu guru, kamu ngajar apa? Pelajaran apa? Oh dia, tadi bicara guru, siapa yang guru? Ada yang guru? Oh mahasiswa, tapi mempertanyakan itu ya. Saya cuma membayangkan begini, saya guru matematika, merdeka belajar, semua murid di kelas saya tidak suka matematika. Dia sukanya keterampilan dan olahraga. Bahagiakah guru matematika hari itu? Merasa nggak diharapkan. Harusnya sedih. Harusnya bagaimana kemudian dengan merdeka belajar, dia memasukkan pelajaran matematika di pelajaran keterampilan dan olahraga.
Sehingga makin berat beban guru di Merdeka Belajar. Namanya Merdeka Belajar, Anda terpenjara. Karena Anda harus mengikuti kecerdasan anak murid. Karena anak murid dengan Merdeka Belajar mengajak anak murid yang ikan tidak diwajibkan untuk manjat pohon, tapi hanya untuk berenang. Yang suka olahraga ya olahraga, gitu kan prinsip Merdeka Belajar. Nah gurunya harus makin cerdas, bebannya makin berat. Kalau Anda tanya apa solusi saya, wow saya bukan pendidik. Nadiem harus mendengar ini, Najila Shihab harus mendengar ini, karena beliau dekat dengan Pak Nadiem. Masukkan itu di Undang-Undang Sisdiknas. Tapi kalau saya ditanya, saya belajar dari Prof. Picus soal kealimannya. 4E. Surga tuh nggak murah. Guru itu salah satu orang yang akan berada di baris terdepan dari surga. Kan katanya guru, manusia boleh meninggal kecuali 3 kan? Salah satu yang jalan terus selama dia meninggal ilmu yang bermanfaat kan? Dia boleh meninggal muridnya ribuan, ilmunya bermanfaat, argonya jalan terus. Gampang banget masuk surganya guru kalau gitu. Maka Tuhan kasih ujian Merdeka Belajar. Kamu dikasih cobaan menghadapi anak murid nakal. Anak murid yang tidak bisa belajar, di situ ujiannya guru. Kalau dia berhasil menciptakan Thomas Alva Edison yang katanya IQ-nya rendah tapi ternyata menjadi pencipta banyak benda terbanyak di muka bumi hari ini. Anda guru yang membawa dari avidya menjadi widya, dari darkness ke light ru itu. Ini yang berat buat guru. Saya selalu menganggap, bacalah bukunya Tom Patimasang ya. Semua guru ada, semua manusia adalah guru dan semua guru adalah murid. Tadi kan disebut tuh. Iya. Mampu nggak kita melakukan itu? Ini persoalan yang terbesar di kita hari ini. Dan saya ingin titip ke Mas Nadiem, kalau dia bikin Merdeka Belajar, merdekakan guru dari kemiskinan. Wes, tepuk tangan untuk Kang Maman dan Nggak pesan akan untuk bisa. Pak Nadiem ya. Sangat nggak bisa, karena smartphone bahasa Inggrisnya apa? Cellphone kan? Smartphone kan bahasa aslinya sebenarnya bukan smartphone kan? Iya. Tapi cellphone kan? Dan sekarang banyak orang yang smart teleponnya tapi tidak smart orangnya. Dan banyak orang yang lebih takut ketinggalan pacar dan suami daripada ketinggalan handphone kan? Maka kita kembalilah ke definisi pertama, cellphone. Bahwa handphone kita itu sebenarnya adalah penjara-penjara buat kita. Bukan yang membuat kita smart. Jadi kalau mau healing, bukan dengan handphone, tapi dengan manusia. Oke, tepuk tangan.